Pulau Bali sudah lama dikenal dengan sejuta daya tariknya, mulai dari budaya hingga alamnya. Bali selalu mampu menggoda wisatawan dari segala penjuru dunia untuk berkunjung. Namun, 2 tahun lebih pandemi COVID-19 sudah menghancurkan pariwisata di Pulau Dewata. Perhelatan besar G20 diharapkan Pemprov Bali menjadi momentum untuk membangun kembali pariwisata di Bali dengan wisata hijaunya. Bagaimana bentuk dukungannya? Apa harapan ke depan? Berikut wawancara tim jelajah ekonomi hijau Kontan dengan Wakil Gubernur Bali Djokorde Oke Arte Ardene Sukawati yang juga akrab dipanggil Co Aceh. Sebenarnya Bali sebelum COVID sudah mulai memikirkan. Kita sudah uji coba antara lain misalnya di daerah Nusa Penida. Kita mencoba di sana memakai energi yang bersumber dari angin. Nah, tapi karena teknologinya mungkin belum sempurna, itu kami lihat gagal. Energi bersumber dari tenaga surya pun telah kita coba, bahkan pemerintah memberikan insentif kepada hotel-hotel yang menggunakan tenaga energi terbarukan. Ya, itu pun belum 100% berjalan dengan baik. Nah, sekarang kami lihat memang ada teknologi yang lebih canggih, ada yang di atas atap dipasang. Cuman dari segi estetika saja kami coba untuk menyesuaikan, karena bangunan Bali kan merupakan satu kesatuan yang utuh. Atap tidak hanya sekedar untuk menutupi biar tidak kepanasan kehujanan, atap juga punya nilai estetika. Jadi kami coba juga memadukan antara fungsi dan estetika tersebut. Jadi intinya bahwa Bali jauh sebelum COVID sudah berpikir ke arah itu, bahkan peraturan daerah, peraturan gubernur yang mendorong untuk menuju percepatan ke Green Island. Ya, ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelum COVID. Perda-perda yang keluar tahun 2018-2019 itu sebenarnya tujuannya ke sana, tujuannya. Kebetulan sekarang ada COVID, jadi kami tambah semangat lagi. Terus untuk daerah di Bali sendiri nih Pak, sudah ada beberapa daerah dan mungkin contohnya bisa disebutkan, mungkin daerah yang bisa menjadi wisata hijau, pusat wisata hijau di sini. Secara spesifik satu kawasan yang memang menggantungkan dari energi terbarukan belum ada. Lebih banyak kalau kami definisikan sementara sekarang, bagaimana pariwisata yang menyatu dengan alam. Tidak semata-mata dari segi sumber energinya saja. Penglipuran salah satu bisa dijadikan contoh. Ya, ramah lingkungan, kemudian kebersihannya. Ya, walaupun kami punya tentang penggunaan plastik sekali pakai, namun demikian belum semua artinya bisa dilaksanakan, khususnya di pasar-pasar tradisional. Ibu-ibu kita yang belanja ketergantungannya pakai tas kresek masih besar sekali. Tapi hotel-hotel, khususnya hotel-hotel bintang, kemudian toko-toko, restoran itu sudah cukup banyak. Kalau dari Pemprov Bali sendiri sudah ada anggaran nggak sih untuk pengembangan wisata hijau gitu? Objek-objek wisata ini terpadu karena bantuan pemerintah itu langsung pada desa tersebut untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Dengan salah satu kriterianya bagaimana membangun desa wisata yang ramah lingkungan. Jadi biayanya ke sana masuk, tidak ansih untuk wisatawan hijau. Jadi mungkin dia pergunakan juga untuk perbaikan jalan setapaknya, untuk perbaikan sumber-sumber airnya. Dukungan dari Pemprov sendiri gimana Pak untuk program G20 tersebut? Iya, kami memakai momentum ini juga sebaik-baiknya. Antara lain untuk penggunaan kendaraan listrik. Kita pada Provinsi Bali hampir setiap minggu punya program sosialisasi, pas sepeda listrik, motor listrik. Pak Gubernur sendiri sudah pakai mobil listrik sekarang, merubah sedikit mindset masyarakat bahwa listrik itu bisa digunakan juga untuk keseharian kita. Kemudian penanaman bakau, kemudian membersihkan alur-alur sungai, itu semua muaranya adalah untuk menyambut G20, merubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan manual ke matic, kan susah sekali ya. Tapi sekarang kan matic lebih mahal gitu. Akhirnya orang mencari matic gitu. Ya, sama sekarang pergeseran dari energi fosil ke terbarukan, ini memang perlu waktu. Harapan ke depan gitu Pak untuk pengembangan Bali, terus nanti bagaimana? Bali memang kita lihat sekarang setelah COVID 2 tahun yang cukup menghancurkan perekonomian Bali, bahkan membuat Bali jatuh pada posisi ke-34. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonominya terkontraksi sampai -9 pada tahun 2020, 9 lebih, dan 2021 terkoreksi, dan 2022 dengan dibukanya wisatawan dengan VOA-nya di bulan Maret, tanggal 7 Maret, dengan beberapa kemudahan akhirnya karantina, zero karantin, kemudian dibuka, kemudian setelah itu wisatawan Asia dengan bebas visanya,
trennya sangat cepat sekali meningkat. Sekarang sudah 23 penerbangan ke Bali. Dengan jumlah wisatawan sudah di atas 7.000 rata-rata per hari, yang bahwa tren pariwisata di Bali masih bagus pertumbuhannya. Ini walaupun dengan jumlah 7.000 sesungguhnya itu belum ada setengah daripada kunjungan wisatawan pada era sebelum Covid. Karena yang terjadi sekarang masih terkonsentrasi di Bali Selatan. Wisatawan tersebut di Badung, Gianyar, Denpasar. Jadi kelihatannya dengan jumlah wisatawan sebelum Covid 6 juta lebih, kelihatannya Bali sudah over demand ya. Padahal dari segi pemerataan belum. Ya, oleh sebab itu pemerintah dalam strategi pengembangan wilayahnya, infrastruktur menjadi syarat utama. Harapan kita nanti tidak saja pertumbuhan ekonomi Bali yang akan kita harapkan bisa mengejar angka yang sebelum Covid 5,6, 5,5 sekian, tapi pemerataan juga kita perhatikan. Jadi